وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخوة الإيمان, di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengenengahkan kepada kita bahwasanya pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, setelah manusia bertemu dengan ajalnya, maka manusia akan dihadapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala antara dua pilihan. Dikatakan oleh Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dialah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuh, sementara orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma hiya, apakah yang dimaksud dengan hawiyah tersebut? Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi tempat kembali orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya. Setelah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara kebaikan dan keburukan, yang kedua-duanya ada dalam kehidupan setiap manusia termasuk kita. Dan inilah yang kemudian akan ditimbang oleh Allah Jalla wa'ala di dalam mizan Allah. Dan ini yang menjadi tolak ukur tempat kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian, wa ma adraka ma hiya. Tempat yang kedua bagi orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, berat keburukannya, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, maka itu adalah neraka yang menyala. Makanya ketika para ulama ahli tafsir menjelaskan tentang isyatir radiyah, kehidupan yang diridhoi, yakni al-jannah, maksudnya adalah surga. Maka ada dua tempat ini. Tujuan terakhir dari seorang manusia, seorang hamba, imma dia dimasukkan ke kehidupan yang diridhoi yaitu surga, atau dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wal a'yadzu billah ke neraka yang menyala. Maka ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum,
poin inilah yang ada di dalam akidah kita. Dalam pembahasan al-iman bil yaumil akhir, dalam pembahasan iman kepada hari akhir, di mana ada proses yang disebut dan dinamakan dengan mizan, timbangan. Apa yang dilakukan oleh seorang manusia dari amal perbuatannya, maka semua yang dia lakukan, apakah itu dari amalul qalbi, amal hati, wa amalul lisan, ataupun amal lisan, atau amalul arkan, atau amal perbuatan yang dia kerjakan dengan anggota tubuhnya yang lain, maka perbuatan manusia yang ada di dalam hati, di dalam lisan, di dalam perbuatannya, ini tidak luput dari pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'anul Karim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla apa yang dijalankan dan dilakukan oleh manusia di dalam kehidupannya. Diambil contoh oleh Allah salah satu dari perbuatan manusia, baik yang ada di hati, yang ada di lisan, atau dalam perbuatannya, di antaranya adalah lisan, adalah ucapan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, ma yalfidhu min qawlin, tidak ada satupun yang terlafazkan dari ucapan, dari amal lisan, illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang luput. Setiap lafaz kalimat, maka itu akan tercatat. Setiap apa yang ada di dalam amalul qalb, dalam hati kita. Dan ini juga berkaitan dengan iman yang dikatakan oleh Nabi SAW dan diuraikan oleh para ulama. Apa yang ada di dalam hati itu adalah amalul qalbi yang juga tercatat. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ikhwatal iman, di mana la yastakmilul abdu al-iman, seseorang tidaklah mencapai kesempurnaan iman. Lihat bagaimana Nabi SAW mengategorikan itu semua termasuk bagian dari iman. Karena dengan itulah seorang hamba dapat meraih apa yang dinamakan dengan kesempurnaan iman. Dan tidaklah dikatakan seseorang menggapai derajat kesempurnaan iman sebelum dia bertawakal kepada Allah. Hatta yatawakkal 'ala Allah, sampai dia bertawakal. Dan tawakal itu adalah amalul qalb. Wa yufawwidul amra ilaih, dan dia bersandar segala masalahnya kepada Allah. Wa yuhibbu lillah wa yubghidu lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah. Apalagi yang disebutkan oleh Nabi berkaitan dengan kesempurnaan iman tadi, masih berkaitan dengan amalul qalb, di mana dia mencintai sesuatu karena Allah, dia membenci sesuatu karena Allah, dia memberi karena Allah, dan dia tidak memberi karena Allah. Jadi dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala antara niat seseorang, dan itu adalah mahalluha al-qalb. Walaupun ikhwatal iman secara perbuatan nyatanya, dan ini juga yang akan mendasari sebagai pondasi, sebagai syarat utama, apa yang ada di dalam amalul qalbinya. Lihat ikhwatal iman, bagaimana seseorang secara perbuatan nyata melakukan satu amal kebaikan yang besar, yang tinggi nilainya, tapi ketika amal itu tidak dibangun di atas keikhlasan, Nabi SAW mengatakan ada 3 golongan manusia, tusa'alu bihimun nar, di mana neraka disulut dengannya. Secara kasat mata, apa yang dia lakukan? Yaitu seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya harta.
Lalu dia dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengingatkan semua nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Lalu ditanyakan kepadanya, "Madza 'amilta biha?" Apa yang telah engkau amalkan? Lihat, apa yang telah engkau amalkan? Karena ini yang akan ditimbang, amal. Apa yang telah engkau amalkan dari apa yang telah aku karuniakan? Dia pun mengatakan, aku begini, aku bersedekah di jalanmu ya Allah, aku berbuat ya Allah. Tapi ingat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, begitu dia memberikan alasan, memberikan jawaban, disanggah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah mengatakan kadzabta. Allah mengatakan engkau dusta. Walaupun semua orang secara kasat mata melihat apa yang sudah dia perbuat, apa yang sudah dia kerjakan, dia berinfak, dia menghabiskan hartanya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, tapi kembali dasar dari amal zahir adalah batin. Engkau memberikan hartamu di jalan Allah liyuqala annaka jawad. Engkau memberikan itu, menginfakkan itu hanyalah untuk mengharapkan pujian, supaya engkau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Inilah ikhwatul iman. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyebutkan keutamaan dari amal yang kita kerjakan, dan kita tahu dasar ucapan pembicaraan kita, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah amal itu yang akan ditimbang oleh Allah. Tapi bagaimanapun secara kasat mata, kebaikan besarnya amal kebaikan yang kita harap akan memberatkan timbangan kebaikan kita, tetapi ketika tidak memiliki dasar dari apa yang berangkat dari niat yang ada di hati, keikhlasan, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Lihatlah bagaimana orang ini yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yang telah yang dia diberi oleh Allah keluasan ilmu sehingga dia membaca Al-Quran, tetapi ternyata tidak berdasar dari keikhlasan kepada Allah. Ternyata dia membaca Al-Quran, menuntut ilmu liyuqala annahu alim, supaya dia dielulukan, dihormati orang sebagai orang yang berilmu, sebagai orang yang qari, ahli di dalam membaca. Tidak ada dasar keikhlasan. Sebagaimana orang yang mengorbankan jiwa dan raganya di dalam jihad fi sabilillah, menegakkan, memperjuangkan agama Allah, tapi kemudian disanggah oleh Allah dan Allah katakan kadzabta, karena ternyata pengorbanan dia, jihad yang dia lakukan tidak berdasar dengan keikhlasan, tapi hanya untuk mengharapkan orang-orang memujinya dan menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Fasuhiba ala wajhihi, maka orang yang seperti ini akan diseret oleh Allah Azza wa Jalla dengan wajah yang menyentuh ke tanah, hatta ulqiya finnar, hingga akhirnya dibenamkan, dicampakkan ke dalam api neraka. Makanya ikhwatal iman, di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kebaikan-kebaikan dan amal saleh yang dilakukan oleh seorang manusia, oleh seorang mukmin. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Man amila salihan min dzakarin aw untha. Orang-orang yang mengerjakan amal saleh, apapun kebaikan-kebaikan dan amal saleh yang kita telah fahami dan yakini itu ada sebuah kebaikan. Lalu apa yang telah kita yakini dan ketahui serta pelajari tersebut sebagai kebaikan, mestilah kita amalkan. Man amila, bukan hanya sekedar apa yang kita fahami, yang ada di memori benak kita, tapi harus kita amalkan. Makanya Allah mengatakan man amila salihan. Kenali dulu apakah yang akan kita amalkan itu tergolong saleh atau tidak. Kalau kita sudah yakin itu adalah tergolong kesalehan, kebaikan, maka amila, kita harus amalkan tanpa memandang min dzakarin aw untha, apakah
itu yang mengerjakan, itu yang menuntut ilmu, yang memahami dan meyakini itu sebuah kebaikan lalu dia amalkan, apakah itu dia laki-laki ataupun perempuan, apapun profesinya, apapun status sosialnya, dimanapun dia berada, ketika dia mengamalkan itu, baik laki-laki ataupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia akan mendapatkan ini, dia akan mendapatkan ini, keutamaan yang banyak. Untuk menumbuhkan keinginan kita dan memotivasi diri kita untuk kita senantiasa berbuat dan beramal. Amal-amalan inilah ikhwatul iman yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla wa huwa mu'min. Poin ini yang ingin kita garis bawahi. Allah mengatakan orang yang akan mendapatkan itu dari apa yang dia amalkan, dari amal saleh, wa huwa mu'min. Apa kata para ulama ahli tafsir? Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Syekh As-Sa'di rahimahullah mengatakan, kenapa Allah menyebutkan wa huwa mu'min? Li'annal imana syartun fi sihhatil a'mal. Karena iman itu menjadi syarat pokok diterimanya satu amal. Makanya Allah mengatakan, man amila salihan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min. Poin ini yang ingin kita garis bawahi ikhwatul iman. Pada kesempatan ini kita ingin mengajak diri kita sendiri dan juga kawan-kawan yang lainnya. Mari kita lihat, ketika Allah telah terangi hati kita dengan hidayahnya, mari kita kembali tajdidun niyah, memperbaharui niat kita kembali. Kita ini adalah manusia. Inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Syaitan mengalir di tubuh kita ini, di peredaran darah kita. Dan syaitan tidak akan diam ketika orang-orang ingin berbuat, menyadari bahwasanya dia harus menentukan tempatnya. Diberikan oleh Allah kesempatan untuk memilih berdasarkan amal yang dia kerjakan. Ketika Allah telah buka mata dan hati kita ikhwatal iman, mengenali kebaikan-kebaikan dan amal saleh, berupaya untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW yang telah kita yakini. Tapi tidak jarang ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, syaitan akan mengambil celah untuk bagaimana sehingga apa yang telah kita kerjakan tersebut menjadi sesuatu yang hampa, sesuatu yang tidak ada nilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Karena ini menjadi syarat utama iman. Dan ingat ikhwatal iman, bahwasanya para ulama mengajar kita, membina kita, membimbing kita bukan hanya sebatas perubahan yang ada di dalam zahir kita saja. Yang tadinya tidak berhijab kemudian menjadi berhijab, yang tadinya tidak mengenal sunnah dalam i'fa'ul lihya sekarang dia punya lihya, yang tadinya tidak mengerti dan tidak tahu tentang apa itu isbal kemudian dia sudah mengamalkan sunnah itu. Bukan hanya sebatas yang zahir, tapi ini juga harus ada di dalam pembentukan karakter kita, di dalam bagaimana kita menjaga hati kita, niat kita. Seringkali tidak jarang terjadi ikhwatul iman di antara orang-orang yang mengatakan dan menyatakan dirinya adalah orang-orang yang mencintai dan mengamalkan sunnah. Tapi lihat,
muamalah dan interaksi antara mereka kadang-kadang berangkat dari keegoisan. Karena ketersinggungan kepada saudaranya, maka ini kemudian meluas, akhirnya terjadi perpecahan, terjadinya pertikaian. Padahal itu adalah masalah-masalah dunia. Artinya ketika dia berjauhan dengan saudaranya, ada ketidaksukaan kepada saudaranya, bukan lagi sesuatu yang akan mengantarkannya kepada kesempurnaan iman. Karena hal itu yang akan mengantarkan kepada kesempurnaan iman bila terjadi lillah, bila terjadi itu karena Allah, bukan karena kita tersinggung. Mari kita tajdid dunia lagi. Karena apa yang kita amalkan itu tidak akan luput dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nanti timbang. Takutnya ikhwatal iman, takutnya kita merasa bahwasanya kita selama ini mengumpulkan bekal. Karena inilah waktu di mana kita mengumpulkan bekal untuk kampung akhirat kita. Sedikit demi sedikit dari kebaikan yang kita kumpulkan. Selagi Allah masih memberikan dan membukakan kesempatan kepada kita. Tapi begitu kita sampai di perjalanan kita dan kita membutuhkan bekal yang kita bawa, ikhwatal iman, ilustrasinya yang sangat mengkhawatirkan kita, ternyata kita mengumpulkan bekal itu di karung bolong, yang kita tidak tahu kemana bekal itu tercecernya. Maka apa yang akan kita katakan? Apa yang kita buat? Lalu ikhwatal iman, ada kalanya hal-hal yang sebenarnya semua kita mengetahui dari apa yang akan ditimbang oleh Allah dari amal kita tersebut, ya. Maka itulah akan menentukan tempat kita. Lalu ketika itu ditimbang, jangan pernah kita menganggap sesuatu yang berat dalam timbangan kita itu ternyata belum tentu itu berat menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis, ikhwatal iman, di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan terjadi pada umat terdahulu, umat sebelumnya, umat Rasul sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ada seorang abdun saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara umat terdahulu ada seorang hamba yang saleh. Dia selalu beribadah fi sauma'atihi, di tempat khusus di mana umat Nabi terdahulu beribadah, yang mereka namakan itu dengan sauma'ah. Dan ada seorang hamba yang saleh, dia menghabiskan waktunya di sauma'ah ini, di tempat ibadah ini. Lalu kemudian dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di sauma'ahnya sepanjang umurnya. Walam yakhruj min sauma'atihi illa fi yaumin. Dia menghabiskan waktunya di tempat ibadahnya itu dan tidak keluar kecuali hanya sekali dalam sepekan. Sekali dalam sepekan. Apa yang dia lakukan keluar dari tempat ibadahnya ini? Dia pergi ke pasar untuk membeli bekal yang dia bawa ke tempat ibadahnya untuk 7 hari ke depan. Lalu dia beribadah lagi.
Dan ini sekali lagi ikhwatul iman, antum jangan salah faham, jangan gagal faham, ya. Ini adalah syariat umat Nabi sebelumnya. Begitu mereka melakukan. 7 hari dia beribadah, tekun beribadah di sauma'ahnya. Habis bekalnya, lalu dia keluar, pergi ke pasar, beli bekal. Kembali ke tempat ibadahnya, lalu dia beribadah. Begitu terus. Rutinitas ini dia jalankan ikhwatal iman sampai sekitar 70 sanah. Sampai dia lakukan rutinitas itu sekitar 70 tahun. Hingga suatu hari, sebagaimana rutinitasnya, kebiasaannya, ketika bekalnya habis, dia keluar dari sauma'ahnya. Dia keluar dari sauma'ahnya seperti biasa untuk membeli bekal. Dia pergi ke pasar. Wa futina bimra'atin. Wa futina bimra'atin. Dan ketika di pasar itu dia terfitnah dengan kecantikan seorang wanita. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Lihat. Dan ketika dia bersama perempuan tersebut, dia terfitnah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fabata biha sab'a layali. Akhirnya dia terjerumus melakukan perbuatan keji selama 7 malam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyadarkan dia, lalu dia tinggalkan perempuan tersebut. Dengan apa yang ada pada dirinya, dia malu untuk kembali ke tempat ibadahnya. Kesadaran telah muncul di dirinya, di hatinya, dan melihat dirinya adalah orang yang telah melakukan perbuatan dosa, sehingga dia merasa malu untuk kembali ke tempat ibadahnya. Dalam kebingungan itu, ikhwatal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun berjalan seperti seorang pengembara yang tidak jelas tujuan dan arahnya. Beberapa lama dia melakukan perjalanan yang tidak jelas tersebut. Akhirnya sampailah dia di kegelapan malam, di satu tempat yang mengingatkan dia dengan sauma'ahnya. Dan ada satu tempat di sana mengingatkan dia kepada sauma'ahnya, dan dia tahu ini berarti adalah tempat ibadah. Dan dari cahaya yang sedikit menerangi gelapnya malam, dia melihat di depan sauma'ah itu ada orang-orang yang berkumpul, yang terlihat dari wajah mereka itu menandakan kebaikan. Fajalasa ma'ahum. Lalu kemudian dia duduk bersama orang-orang itu yang dia tidak kenal. Tapi secara zahir dia lihat dari wajah mereka, ini pertanda baik, ini orang baik. Lalu dia duduk. Ketika mereka duduk, ikhwatal iman, tiba-tiba datang seseorang, masih dengan penerawangan dari sisa cahaya yang mengurangi gelapnya malam, tanpa memberikan gambaran yang jelas. Dia mengatakan, datanglah seseorang membawa kantong besar. Lalu terlihat orang yang datang tersebut memberikan sesuatu ke pangkuan orang-orang yang duduk di hadapan sauma'ah, dan salah satu yang duduk di situ adalah dia. Begitu sampai di pangkuannya, barulah dia sadar ternyata yang dibagikan itu adalah sepotong roti. Roti yang dibagi-bagi kemudian dipotong-potong lalu dibagikan. Sampai di pangkuannya,
karena gelap, baru dia sadari, oh roti. Dan tiba-tiba orang yang membagikan roti itu akan pergi. Sekonyong-konyong terdengar seseorang berteriak, Ainali. Seseorang berteriak, Ainali. Mana jatah saya? Maka orang yang tadi membagikan roti melihat kembali ke belakang karena dia sudah mulai melangkah, dan dia mengatakan, wallahi ma indi illa 12. Dia mengatakan, demi Allah, saya hanya membawa 12 potong. Maka fahamlah dia. Ternyata orang-orang yang duduk di Sauma'ah tersebut berjumlah 12 orang. Malam ini datang dia bergabung di situ, artinya jumlahnya menjadi 13 orang. Nah, ada seorang yang dermawan, yang bersedekah, memberikan potongan-potongan roti ke mereka. Dan karena biasanya cuma 12 orang, malam ini menjadi 13 orang, dia hanya membagi itu dalam gelapnya malam. Dan dia tidak tahu ternyata yang terakhir tidak mendapatkan. Lalu ikhwatal iman, secara ringan dan spontan dia mengatakan di dalam hatinya, artinya yang ada di pangkuannya saat ini adalah hal yang seharusnya menjadi hak saudaranya yang tidak dapat itu. Lalu dia berikan. Akhi fillah, tidak lama berselang setelah itu orang tersebut meninggal dunia. Lalu ketika dia telah meninggal dunia, Nabi SAW kembali menceritakan di dalam hadis ini, maka dia kemudian ditimbanglah amal yang telah dia kerjakan. Fawada'al ibadata 70 sanah fi kiffah. Apa yang ada dalam hidupnya? Dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla selama 70 tahun. Dan itu diletakkan fi kiffah. Kiffah, kaf itu artinya telapak tangan. Kiffah seperti piringan. Antum bisa bayangkan timbangan itu neraca. Nah, pasti itu bukan timbangan digital, ya, timbangan neraca itu. Fawadha'a fi kiffah, diletakkan di piring timbangan itu. Lalu ada keburukannya. Setelah dia terfitnah dengan kecantikan seorang wanita, lalu dia terjerumus melakukan perbuatan keji. Berapa tahun? 70 layali. 7 layali, yaitu 7 malam. Fawadha'a fi kiffah, diletakkan di piringan timbangan yang kedua. Farajahat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ibadah 70 tahun tersebut ternyata terkalahkan oleh kemaksiatan yang dilakukannya selama 7 malam. Nabi menyatakan farajahat. Farajahat. Ikhwatul iman, siapapun akan menilai dan melihat. Mana mungkin terkalahkan satu ketaatan yang dilakukan rutin, tidak ada putusnya selama 70 tahun. Bayangkan. Tapi begitulah kenyataannya. Walaupun sebagian ulama memberikan tahlil, sebagian ulama memberikan catatan, kenapa ibadah 70 tahun itu ternyata terkalahkan oleh kemaksiatan selama 7 malam. Poinnya adalah berkaitan dengan niat, berkaitan dengan amalul qalb, dengan amal hati, yaitu niat. Farajahat.
Maka yang lebih berat adalah yang ini. Kembali kepada ayat yang pertama kita baca, berarti dia masuk ke yang pertama atau yang kedua? Fa amma man thaqulat mawazinuh, atau dia fa amma man khaffat mawazinuh? Yang pertama atau kedua? Jelas kedua. Coba lihat. Dan ini akan menentukan tempatnya. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sebelum kita lanjutkan ikhwatal iman, ada satu poin. Para ulama mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang bagian yang kedua ini, Allah mengatakan tempatnya adalah di neraka. Yang kalau kita baca terjemahannya, di situ dikatakan tempat kembalinya. Tapi di sini Allah menggunakan redaksi kata Allah fa ummuhu hawiyah. Hawiyah itu artinya neraka. Apa artinya? Ummun. Amaknya neraka. Gitu. Kalau kita terjemahkan secara itu, ikhwatul iman, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan amaknya? Kenapa Allah menggunakan istilah bahasa amaknya? Yang artinya maksudnya tempat kembali. Tapi kenapa digunakan oleh Allah istilah amaknya? Ini sedikit kita menggali kekayaan yang ada di dalam bahasa Arab. Di situ mengandung makna ikhwatul iman. Dalam bahasa Arab itu ada ilmu nahwu, nanti meningkat lagi ada ilmu balaghah, dan di situ ada ilmu ma'ani. Ini dia. Makna apa yang terkandung di situ? Ada yang tahu? Dasarnya? Dari mana datang dasarnya? Ya, kenapa dikatakan itu sebagai dasarnya? Ayo. Masih kurang bacaan tuh berarti. Dengarkan. Kenapa dinamakan amak? Lihat anak-anak kita yang masih kecil. Atau ingat enggak dulu ketika kita masih kecil? Waktu kita masih kecil dahulu, kalau pas hari balai, emak kita pergi ke pasar, ya, kita tahu nanti pulangnya bawa kue. Begitu nampak emak kita dari ujung gang itu, apa yang kita lakukan? Oh, kita samperi. Kita kejar, emak pulang. Kita kejar. Itulah posisi orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Sudah jelas itu neraka menyala, maka orang yang Allah katakan masuk ke dalam itu, dia seperti mengejar maknya. Bukannya dia menghindar. Makanya itulah maknanya kenapa Allah menggunakan istilah bahasa ketika Allah katakan fa ummuhu hawiyah. Harusnya ini ancaman, ini sesuatu yang menyakitkan, api yang menyala, maka orang akan menjauh, orang akan melari. Ini justru dia mendekat, mengejar, seolah-olah seperti anak gambarannya mengejar maknya. Makanya dikatakan fa ummuhu hawiyah. Nah, ikhwatal iman, dari apa yang ada di dalam hadis ini jelas. Fa amma man thaqulat mawazinu wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Inilah yang terjadi pada orang ini. Tapi ketika dia akan dibawa, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tunggu. Ada satu amal yang belum ditimbang. Ada satu amalan yang pernah dia kerjakan kebaikan yang belum ditimbang.
yang belum masuk fi kiffah. Apa amalan yang dia kerjakan yang belum masuk di kiffah? Yaitu bersedekah, memberikan sepotong roti. Fawada'at, lalu diletakkanlah catatan itu fi kiffah. Farajahat, maka kemudian kiffah itu memberat. Beralihlah dia dari posisi kedua pindah ke posisi pertama. Termasuk orang-orang yang thaqulat mawazinu. Ini selalu dinukilkan oleh para ulama di dalam pembahasan keutamaan sedekah. Tapi pada kesempatan ini kita ingin melihat dari sisi jendela yang berbeda. Bahwasanya dasar yang menjadi catatan tadi, kalau antum mencatatnya, garis bawahi dan bold tulisan itu. Dasar di dalam amal kebajikan yang kita lakukan, dasarnya, pondasinya adalah apa yang ada di hati kita. Walaupun kita berbuat. Maka pertanyakan ikhwatal iman sebelum kita berbuat. Setelah kita tahu apa yang kita akan buat ini adalah sesuatu kebaikan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahan dulu langkah kita sebelum kita menelusuri dan melihat bagaimana hati dan niat kita. Itu kuncinya. Karena para ulama mengatakan dari apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa huwa mu'min. Karena iman, amanul qalb adalah syartun fi sihhatil amal. Makanya ikhwatal iman, pada kesempatan ini mari kita selami dan lihat hati kita lebih dalam. Sudahkah kita melakukan itu karena Allah? Lebih utama ketika kita melakukan sesuatu yang remeh menurut pandangan kita. Tetapi itu betul-betul kita lakukan itu berdasarkan, berlandaskan iman, ikhlas. Ini jauh lebih mulia, lebih baik daripada kita melakukan suatu amal besar tapi tidak akan bernilai, bahkan ditepis oleh Allah, dan Allah akan mengatakan kadzab. Hati-hati. Poin ini yang ingin kita ingatkan ikhwatal iman. Makanya perlu kita tajdidun niyah. Perlunya kita perbarui kembali niat kita, perbarui kembali hati kita. Sudahi apa yang ada di dalam kehidupan kita, di antara kita. Itu suatu hal yang wajar. Jaga dan jangan sampai merusak hati kita. Jangan sampai merusak maksud dan niat kita di dalam mengerjakan amal-amal saleh ini. Pekerjaan kita banyak, ikhwatal iman. Hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita perbuat masih banyak yang tertunda. Kita baru melangkah 1-2 langkah anak tangga. Jutaan tangga ada di hadapan kita yang mesti kita selalu berjuang dan berjuang. Benturan, gesekan, itu sudah hal yang wajar terjadi dalam kehidupan. Tapi jangan sampai itu merusak hati kita. Ini yang paling penting. Mengalihkan niat kita. Makanya lihat hadis yang tadi kita bacakan. Tidak akan menggapai seseorang kesempurnaan iman. Dan itulah yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Kita syukuri Allah telah berikan keimanan kepada kita. Allah terangi hati kita dengan cahaya iman. Tugas kita adalah bagaimana menyempurnakan iman. Dan tidak mungkin, kata Nabi, seseorang akan menggapai kamalul iman, kesempurnaan iman, sebelum dia yatawakkal ala Allah. Lihat hati, astagfirullah.
Ya, lihat, itu hati. Hatta yatawakkal 'ala Allah. Tawakal berkaitan dengan hati. Wa yufawwidul amra ilaih. Dia serahkan kepada Allah, berserah diri kepada hati. Wa ahabba lillah, hati mencintai karena Allah. Abghadha lillah, dia marah, dia tidak senang kepada sesuatu. Kenapa? Karena Allah. Lihat ikhwatal iman. Ini pondasi, ini dasar. A'ta lillah, dia memberi. Kenapa? Karena Allah. Amsaka lillah, dia tidak mau memberi. Dia tidak tahan pemberiannya. Kenapa? Lillah. Maka ini yang perlu ikhwatal iman. Mari sama-sama kita berusaha. Kita berusaha tata hati kita kembali. Apa sih yang kita jalankan? Ya. Karena kembali kita ingin mengingatkan bahwasanya syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Semakin tinggi status seseorang, maka majrad damnya, aliran darahnya, pipanya semakin besar. Artinya setan yang masuk di situ pun semakin besar. Campakkan ikhwatal iman. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala keinginan-keinginan kita yang masih menggerogoti hati kita. Hubbus syuhrah, masih sukanya kita tersohor. Hubbur riasah, masih sukanya kita apa? Kita yang menjadi ketua. Tanggalkan. Itu semua adalah atribut-atribut dunia. Seolah-olah kita senang, kita bahagia ketika dipasangkan mahkota di kepala kita. Kita orang yang ketuanya, kita orang yang macam-macam. Ujub tumbuh di diri kita. Dan inilah yang merusak ikhwatal iman. Terlepas apapun yang kita lakukan, yang paling utama adalah pada diri kita. Jangan sampai apa yang telah kita lakukan ternyata sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi ikhwatal iman, tajdidun niyah. Mari kita kontrol kembali niat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga hati kita. Dengan kita memohon, berusaha kepada Allah, lalu kita memohon kepada Allah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Minta kepada Allah, ya Allah, ati nufusana taqwaha. Anugerahkan ke hati kami ini ketakwaan. Ati nufusana taqwaha wa zakkiha, dan bersihkan dia dari noda-noda, kotoran-kotoran, debu-debu tadi. Bersihkan. Karena potensi untuk menempelnya debu, kotoran, daki di hati tersebut, apalagi sekarang ini di zaman yang serba fitnah ini. Mulai dari hubbur riasa, hubbus syuhrah, yang kalau kita lihat ikhwatal iman dan cocokkan kembali dengan keyakinan manhajiyah kita, ini bertentangan. Ketergelinciran sebagian hizbiyah, lihat, kadangkala tidak lepas dari noda-noda ini. Kegiatan agama apapun, seolah-olah ini adalah dengan keharusan satu komando. Dari mana? Satu pertanyaan yang tidak pernah bisa terjawab ikhwatul iman. Siapa ketuanya salaf ini? Siapa? Tidak ada.
Karena kita bukan komando seperti Hizbiyah. Siapa pendiri? Tidak ada. Ini adalah manhaj yang diturunkan oleh Nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan ini. Alladzina dinu biha. Dan itulah kita beragama. Kan begitu. Maka ini pun akan bertentangan sesungguhnya dengan manhajiyah kita, dengan manhaj kita, dengan keyakinan kita, dengan agama kita. Maka inilah ikhwatal iman. Untuk saling kita mimbab wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Mari kita tajdidun niyah. Mari kita kontrol hati kita kembali. Yakinlah ikhwatal iman. Ketika kita berusaha meminta kepada Allah, Allah akan berikan itu. Ya. Buat apa kita berbuat tapi kita tidak memantau hati kita? Itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Itu akan menguap. Ibaratnya sesuatu yang besar tapi hampa, tidak ada nilainya, tidak ada bobotnya. Sementara yang menentukan itu bobot. Masih mending kita melakukan sesuatu yang kecil, ya, tapi punya bobot. Walaupun hanya bersedekah dengan penuh keikhlasan, dengan sepotong roti, itu pun pemberian orang. Coba lihat, bayangkan. Tapi itu akan menjadi penentu. Beralihnya dia dari kemungkinan poin kedua beralih langsung ke poin pertama. Farajat. Inilah yang kita harapkan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kembali dengan memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala yang sempurna. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebersihan hati dan sucikanlah hati kami, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mensucikan hati itu kecuali Engkau. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan, Ustaz? Ya. Ya, oke, kalau ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan silahkan. Kalau nggak ada kita tutup. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.